Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha min adzabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khotib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Nanti di rumah bisa panjang kaji kembali ayat ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini diawali dengan nidaur rahman, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam ini secara totalitas. Masuklah engkau ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Bahasa Jawanya, berislamlah kamu secara menisang. Islam itu isin temenan secara bersungguh-sungguh, dan kita harus bangga dengan Islam kita ini. Karena Islam ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang telah diberikan kepada kita, bahkan melebihi dunia seisinya. Sehingga nikmat ini kita patut syukuri dengan berislam secara keseluruhan, sehingga seluruh yang ada dalam kehidupan kita ini hendaknya diatur dengan cara Islam. Kita bekerja dengan cara Islam, kita berumah tangga dengan cara Islam, kita beribadah dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud udkhulu fisilmi kafah. Berislamlah engkau secara keseluruhan. Maka paling tidak ada 4 karakter manusia
yang ia bisa masuk kategori muslim yang kafah. Orang yang Islamnya itu secara totalitas. Yang pertama adalah mereka yang memiliki akidah yang murni dan lurus. Imannya mantap, tidak sedikit pun bergeser dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah ini ikrar kita? Kita pernah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semuanya aku persembahkan hanya untukmu ya Allah. Maka orang yang dikatakan muslim yang sebenarnya dalam hidupnya ini, dia mantap tauhidnya. Dia senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kebergantungan yang kuat. Karena manakala kita bergantung kepada yang selain Allah, ini berarti kita bergantung kepada sesuatu yang lemah. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Gambaran dan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung yang selain Allah, maka dia itu seperti laba-laba. Laba-laba itu binatang yang dia bisa membuat rumahnya sendiri, tetapi sungguh sangat lemah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemah rumah, serapuh-rapuhnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Maka orang yang beriman, dia punya kebergantungan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Atau bahasa yang ngetren, dia itu mempunyai tegangan pusat. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memantapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ciri orang muslim yang kafah itu adalah mereka yang menjaga ibadah dengan sempurna, yakni dengan ittiba'ur rasul. Ibadah mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam ibadah itu, selain dia dasari dengan keikhlasan, ibadah itu juga harus berdasarkan dari dalil-dalil yang jelas, baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia selalu memperhatikan ibadah itu dalam kehidupannya. Misalkan ketika adzan berkumandang, ciri orang yang muslimnya itu benar adalah dia segera meninggalkan segala macam aktivitas dan kesibukannya, bersegera memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Termasuk pada hari ini, ketika kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, kemudian berkumandang suara adzan, kita tinggalkan semua aktivitas kita itu. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan meninggalkan al-bai'. Redaksinya adalah al-bai' atau jual beli. Tapi konteksnya adalah semua kesibukan kita tinggalkan. Yang petani dia tinggalkan sawahnya, yang pedagang dia tinggalkan pasarnya, yang pegawai dia tinggalkan kantornya, yang guru dia tinggalkan sekolahannya. Fas'au ila dzikrillah. Bersegera memenuhi undangan Allah Ta'ala. Itu ciri orang muslim yang sempurna. Dan dia dalam kehidupannya selalu mengutamakan sholat 5 waktu itu. Dia kerjakan di awal waktu, secara berjamaah, dan di masjid. Memang ketika kita melakukan sholat duhur jam 14.00 misalnya, secara hukum fikih itu sah. Tetapi secara kualitas keimanan, itu berarti kita menunda-nunda waktu sholat. Dan ketika kita ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, jawabannya gampang. Bagaimana kita memposisikan Allah Ta'ala dalam hidup kita. Ketika kita menomorsatukan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, maka kita mendaftarkan diri kita sebagai kekasih-kekasih Allah. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, wahai Ibrahim, apa rahasianya? Kok sampai Anda kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya? Wattahadawahu Ibrahim khalila. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Nabi Ibrahim menjawab, ikhtartu amrawah ala amri ghairi. Aku senantiasa menomorsatukan perintah Allah Ta'ala di atas perintah-perintah yang lain. Yang ketiga, ketika kita ingin menjadi orang muslim yang kafah adalah kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada sesama kita,
berakhlak dengan akhlakul karimah, maka kita akan menjadi muslim yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita ingin menjadi muslim yang kafah itu, kita harus menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang keberadaannya membawa kemanfaatan bagi orang lain. Keberadaannya senantiasa menebar kemaslahatan untuk umat. Dia berkontribusi, walaupun sekecil apapun, dia mampu untuk menjadikan dirinya ini sebagai orang yang dirindukan oleh orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim yang kafah, sehingga kita berhak menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar, semua datanya dari Allah. Kalau ada yang salah, semua karena kealpaan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi rahmatihi tatanassalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, ya'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Fadkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.